Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa dengan saya Bapak Arif Fajar Subeki MPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pekambaran 02 Kecamatan Selawi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan pelajaran kelas 3 yang berjudul Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa qulun shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Setelah membaca suratul Fatihah, sekarang kita membaca surat pendek yang berkaitan dengan Allah Maha Esa. Tahu kan surat apa? Iya, betul sekali, yaitu surat Al-Ikhlas. Mari kita baca Al-Ikhlas satu kali saja. Semoga Allah memudahkan kita memahami pelajaran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran dari materi meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Memberi. Silakan kalian perhatikan slide berikut ini. Mungkin kalian tidak begitu jelas untuk melihat slide-nya, baik akan Bapak bacakan. Tujuan pembelajaran Allah Maha Esa yang pertama adalah meyakini akan keesaan Allah. Yang kedua, menampakkan sikap kerjasama. Yang ketiga, menyebutkan apa arti Allah Maha Esa. Yang keempat, menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kelima, menyebutkan cara meyakini Allah Maha Esa. Yang keenam, bisa kita perhatikan bersama-sama, menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Yang ketujuh, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap Allah yang Maha Pencipta. Yang terakhir, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi Allah Maha Esa. Baik anak-anak, mari sekarang kalian buka buku siswa kalian materi Allah Maha Esa halaman 29. Kita buka bersama-sama. Baik anak-anak, kita lihat halaman 29, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Esa itu dari bahasa Sanskerta, kita menyebut dalam bahasa sehari-hari adalah satu. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Baik, amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ya, gambar pertama, gambar 3.1, ada gambar seorang anak laki-laki yang berdoa kepada Allah.
Dia meyakini Allah lah yang mengabulkan segala doa. Allah lah Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang pantas untuk dimohonkan doa. Kemudian yang gambar yang kedua kita lihat bersama-sama. Ananda ini meyakini Allah adalah zat yang maha pemberi. Sebagai bentuk implementasi, bentuk mencontoh dari sifat Allah maha pemberi, anak ini memberikan sesuatu, dalam hal ini makanan, kepada orang yang membutuhkan. Inilah cara untuk meneladani sifat Allah, yaitu Allah maha pemberi. Baik, setelah kalian bisa menyimpulkan gambar di atas, kemudian kita amati lagi gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang berkaitan dengan gambar yang pertama. Implementasi dari meyakini Allah Maha Esa, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka bapak ini bersujud hanya kepada Allah, tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau orang-orang dulu sebelum ada agama Islam, sebelum Muhammad datang menyebarkan agamanya, mereka bingung harus menyembah apa. Ketika melihat matahari dilihat sebagai zat yang perkasa, mereka menyembah matahari. Ada lagi yang melihat api membakar manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan api, mereka menyembah api. Ada lagi yang mereka melihat tumbuhan atau pohon yang sangat besar. Dari tumbuhan itu mereka mendapat manfaat yang sangat banyak, sehingga merasa kagum dengan tumbuhan itu, mereka menyembah Tuhan. Tetapi setelah Muhammad datang menyampaikan risalahnya, Muhammad menerangkan bahwa api, tumbuhan, matahari tidak lain adalah makhluk, yang merupakan penciptanya adalah Allah, Zat yang Maha Esa, Al-Ahad. Sehingga kewajiban kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Terus bagaimana bukti bahwa Allah itu Maha Esa? Bagaimana kita meyakini betul Allah hanya satu, kok tidak dua, tidak tiga, tidak punya anak, sehingga bisa bekerja sama? Buktinya adalah kalau Allah atau Tuhan itu lebih dari satu, maka akan terjadi ketidakteraturan yang menimpa dunia kita. Kita bayangkan Tuhan yang satu menginginkan terbit dari sebelah barat, matahari terbit dari sebelah timur. Tuhan yang satunya lagi menginginkan matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian masing-masing punya kekuasaan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kiamat atau ketidakteraturan yang menimpa alam semesta. Tetapi alam semesta bisa kita lihat sangat teratur. Tata surya melenceng 1 mili saja itu sudah menyebabkan goncangan luar biasa. Tetapi karena Tuhan hanya satu, maka tata surya teratur. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Kita yakini Allah Maha Esa, Allah berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Al-Ahad, yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya, bahkan kepada malaikatnya pun tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak boleh meyakini bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu punya ibu, bahwa Allah itu punya ayah. Allah yang tidak punya siapa-siapa, Allah Al-Ahad. Tidak boleh meyakini pada ramalan nasib. Betapa seringnya kita mendengar hari kiamat akan terjadi tahun 2012, nyatanya lewat. Hari kiamat dulu pernah terjadi, diramalkan tahun 1999, tanggal 9, bulan 9, jam 9, ternyata tidak terjadi juga. Karena tidak boleh kita meyakini ramalan-ramalan nasib. Dan yang terakhir, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita meyakini dan mengimani Allah Maha Esa. Baik, untuk sebagai tugas bisa kalian lihat di halaman 31. Kalian nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Kamu tulis di kertas jawabannya. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Nanti bisa kamu lakukan. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan sendiri, bisa minta bantuan kepada ayahmu, kepada ibumu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya mari untuk lebih membuat suasana ceria. Di sini sudah disediakan lagu yang berjudul Allah Maha Esa dengan nada lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Pasti kita sudah hafal semua ya. Baik, kita nyanyi bersama-sama dengan diiringi lagu atau nada lagu dari Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Tiada Tuhan selain Allah, selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Kita awal ya, ulangi dari awal. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu bersatu. Baik, itu tadi kita nyanyikan bersama-sama Allah Maha Esa yang menggunakan nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Semoga dengan pelajaran kali ini yang berjudul Allah Maha Esa, kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dalam meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai tugas, sebagai latihan. Nah, ini ada beberapa soal. Nanti kamu jawab di selembar kertas, kemudian kamu foto, kemudian nanti kamu upload di grup sekolah masing-masing, dikirim kepada guru agama kalian, nanti akan dinilai dan masuk ke dalam buku nilai. Pertanyaan pertama, Allah Maha Esa artinya, wah ini mudah sekali ya. Tadi sudah Bapak terangkan, Esa itu adalah. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain. Nah, ini pasti bisa mengerjakan kalian. Yang ketiga, hanya Allah lah yang wajib kita titik-titik. Ini mudah sekali. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh titik-titik Allah dengan apapun atau siapapun. Saya kira 1-4 kalian akan dengan sangat mudah mengerjakannya. Tugas yang kedua adalah kegiatan bersama orang tua. Ya, jadi kalian nanti minta orang tua kalian untuk bersama-sama belajar dengan kalian, sehingga terjalin keakraban antara kamu dan orang tua kamu. Yang pertama, tuliskanlah dalam selembar kertas cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Seperti Bapak terangkan tadi, kalau Allah itu lebih dari satu, bagaimana? Apa yang terjadi dalam alam semesta dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak ibu gurumu. Kalau memungkinkan kamu bisa ke sekolah, kalau tidak memungkinkan bisa kamu potret, kemudian kamu kirimkan kepada bapak atau ibu guru kamu. Baik, untuk materi Allah Maha Esa, Bapak Guru kira sudah cukup sekian. Kita lanjutkan masih pelajaran 3, belum selesai anak-anak, yaitu Allah Maha Pemberi
atau dalam Asmaul Husnanya Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Tujuan yang hendak kita capai dalam belajar ini yang pertama, meyakini Allah adalah Maha Pemberi. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli seperti gambar yang tadi bisa ditunjukkan oleh seorang anak. Yang ketiga, menyebutkan arti Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Yang keempat, menyebutkan bukti Allah Maha Pemberi. Yang kelima, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Maha Pemberi. Yang keenam, menjelaskan bahwa Allah itu memang Maha Pemberi. Yang ketujuh, membaca Asmaul Husna Al-Wahhab dengan benar. Yang kedelapan, membaca makna Asmaul Husna Al-Wahhab. Itulah tujuan pembelajaran dari materi Allah Maha Pemberi. Selanjutnya bisa kalian buka lagi buku siswa kalian, buku Pendidikan Agama Islam kelas 3. Kita lihat halaman 31. Baik, kalian lihat lagi setelah tadi halaman 29, kemudian halaman 30. Baik, Allah Maha Pemberi. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, Asmaul Husnanya adalah Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluknya yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun yang bisa melawan atau bisa menolak pemberian Allah. Allah memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Andaikan seluruh isi dunia ini tidak ada yang sholat sama sekali, maka tidak akan mempengaruhi derajat ketuhanan Allah. Kita buktikan, apakah orang yang rajin sholat, hanya orang yang rajin sholat yang mendapatkan nafas gratis dari Allah? Kan tidak. Ada orang yang fasik, ada orang yang sering berdosa, tapi kan tetap Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemberi. Buktinya tetap diberi nafas, Dia juga tetap kaya dan lain-lain. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Pemberi. Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta, ya enggak merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Entah itu semut di dalam perut bumi yang terdalam, ikan di dasar laut yang gelap, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia. Andaikan nafas itu kita hitung, berapa juta setiap hari kita diberi oleh Allah. Coba di rumah sakit itu satu tabung itu berapa untuk nafas. Nah, kita nafas gratis, alhamdulillah. Semuanya merupakan karunia dari Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Andaikan tidak dikabulkan sekarang, berarti Allah merasa waktunya belum tepat. Pasti suatu saat akan dikabulkan. Kalaupun tidak di dunia ini, pasti akan mendapat janji Allah di surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya, nah, bagaimana cara meneladani atau bukti bahwa kita meyakini Allah bersifat Al-Wahhab? Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan orang itu disebut baik, tidak akan orang itu disebut sabar hingga dia menginfakkan apa yang dia suka. Kalau dia menginfakkan apa yang dia tidak suka, biasa saja. Nasi sudah nggak mau dimakan, lauk kita sudah nggak mau makan, kita kasih kepada tetangga kita, itu bukan termasuk orang yang baik. Tetapi baju kita seneng kok diminta oleh orang lain, kok kita mau ngasihkan. Ada teman pinjam uang kok dikasih, itulah orang yang baik menurut Al-Quran dan menurut Allah. Tidak pilih-pilih Allah memberi kepada
makhluknya. Tidak, kadang-kadang kalau manusia kan pilih-pilih, kalau Allah tidak. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau ngasihnya banyak nggak ikhlas, ya lebih baik banyak tapi ikhlas. Itu paling baik. Yo banyak, yo ikhlas. Itu meneladani Allah Al-Wahhab. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Dan yang terakhir, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang baik yaitu orang yang berinfak, yo tidak berol, yo tidak terlalu pelit, ada di tengah-tengah sesuai dengan kemampuannya. Terlalu berol, terlalu loman juga tidak baik. Berlebih-lebihan tidak baik. Sebaliknya terlalu pelit, apalagi. Ada di antara kedua. Allah itu suka yang di tengah-tengah, suka yang moderat. Baik, itu saja yang saya bakal berikan tentang Al-Wahhab ini. Allah Maha Pemberi. Selanjutnya kalian kerjakan tugasnya. Nah, latihannya ini. Kamu bisa lihat di buku siswa kamu juga ada, yaitu mencocokkan antara bagian kiri dengan bagian kanan. Contoh, Al-Wahhab, Allah Maha Memberi. Niat memberi sesuatu kamu pilih, bersyukur, Allah, ikhlas, Allah Maha Memberi, perbuatan terpuji, kamu pilih 1 sampai 5 kamu kerjakan dan kamu kumpulkan kalau mungkin. Kalau tidak mungkin kamu foto kemudian kamu kirimkan kepada Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang ada di sekolah kalian. Latihan, tuliskan pengalaman bersama keluargamu membantu orang lain. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaan kamu itu. Coba kamu bisa buat di tabel, ada nomor, ada waktunya kapan, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian kegiatannya apa yang kamu lakukan? Apakah mengantar makanan kepada tetangga kamu, ataukah membantu membersihkan rumah nenekmu dan sebagainya. Nanti kamu lakukan, karena membantu orang lain sekali lagi adalah salah satu cara meneladani sifat atau asmaul husna Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Baik, itu saja yang dapat Bapak Guru sampaikan di pelajaran 3 kelas 3 semester 1 ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, Allah mengangkat penyakit ini. Kita berdoa bersama-sama sehingga kita bisa beraktivitas, belajar dan mengajar seperti biasa di sekolah ini. Dari awal sampai akhir ada yang salah, Bapak Guru ucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.